ganti oli sekaligus gue bilang bahwa speedometernya ini rusak. Terus dia bilang bakal dicek dulu bagaimana kondisinya, nanti kalau misalnya cuma ganti ada yang tidak terkoneksi, apa yang copot itu bakal dibenerin. Tapi kalau misalnya emang udah rusak ya emang harus diganti full spare part. Ya udah, gue bilang ya aja lah, gue juga udah kayak nggak peduli deh. Yang penting speedometernya jalan ya, karena yang penting itu indikator bensin sama indikator ganti oli. Karena emang gue udah nggak ngitung-ngitung lagi ganti oli harus kapan itu, karena kalau nyala gue langsung ganti oli. Terus kalau bensin udah mulai kedip-kedip gue pasti isi bensin gitu. Gue terpatok di situ karena dengan aktivitas gue yang padat kadang udah nge-reminder juga tetap aduh nggak bisa gue ganti oli hari ini gitu ya. Jadi harus nyala seperti baru lah kayak gitu ya, sampai akhirnya ya memang harus ganti full spare part. Terus memang nggak ada barangnya gitu, jadi harus inden atau ngambil dari cabang lain gitu. Nah setelah akhirnya gue ya udah kalau ada dari cabang lain ya udah gue pesen deh gitu, gue nunggu deh. Akhirnya tahu nggak jumlah berapa yang harus gue bayar? 520.000. Terus kayak gue mikir, tahu gitu gue dari awal tahu gitu gue dari awal ganti aja full spare part daripada gue harus ngebuang duit 450.000 ke bengkel yang sebelumnya dan buang-buang waktu kan. Ya udahlah akhirnya, tapi nggak masalah sih, gue nggak masalah jumlahnya sih, ya udahlah gitu. Emang mungkin jalannya harus seperti ini, cuman saran aja sih ya, memang sih mungkin lebih baik menurut gue ya, lebih baik kita ke bengkel resminya Honda aja deh daripada ke bengkel yang lain-lain. Ya memang bengkel itu mungkin terpercaya ya untuk sebagian orang, tapi sekarang gue jadi ya udahlah mending ke bengkel Honda aja. Mungkin ya bengkel Honda juga nggak akan nipu juga kali ya, apalagi gue kan udah sering ke bengkel itu ya yang besar ya. Jadi kalau di Jakarta itu, kalau menurut orang-orang sekitar, orang-orang yang pernah gue temuin di bengkel Honda buat motor itu ada dua yang bagus. Yang pertama di Gunung Sahari, yang kedua di Otista Raya. Cuman kan kalau di Otista ya ampun, penuhnya ya, gue pernah ngantri tuh sampai 5 jam deh kayaknya. Nah kalau di Gunung Sahari nggak terlalu ngantri, tapi memang jauh lebih deket ke rumah ya, karena gue tinggal di Pademangan. Nah dari situ ya dia cek dulu, nanti kalau misalnya emang cuman apanya yang sedikit yang bisa diakalin dia bakal akalin, tapi kalau emang full harus diganti ya udah diganti. Dan ya udah gue memutuskan diganti karena memang usia motor gue juga udah memasuki tahun ke-7 deh kayaknya ya. Dan ya udahlah, namanya motor ini kan merupakan bagian terpenting ya dalam hidup gue ya, karena gue nggak cuman pulang pergi rumah kantor doang sekarang, karena gue punya tambahan kerjaan yang harus membuat mobilitas gue jauh lebih padat gitu ya dibanding sebelumnya gitu. Makanya motor ini butuh banget nih indikator bensin, ini penting banget. Ganti oli juga, apalagi sekarang ganti oli yang dulu sebenarnya bisa 4 sampai 5 bulan ya, karena gue cuman pakai rumah kantor doang. Sekarang karena kerjaan tambahan gue ini mengharuskan mobilitas gue makin panjang gitu ya, otomatis olinya juga jadi, oli dan kilometernya jadi makin cepat gitu ya untuk diganti gitu ya. Oke, mungkin itu segitu aja curhatan gue pagi hari ini ya. Ini menanggapi karena gue pernah curhat di thread gitu, sampai ada orang asing yang komentar, kok bisa sih lupa isi bensin, kok bisa sih lupa ganti oli. Ya mau gimana lagi, gue padat banget kegiatannya sampai kayak nggak aware sendiri kalau indikatornya nggak jalan gitu. Itu aja ya teman-teman ya. Jadi ya gue saranin memang jangan lupa untuk mengisi bensin jangan lupa untuk mengganti oli, apalagi motor merupakan bagian terpenting dari